Naras Literasi. Hola, welcome to Poli Podcast Literasi with Naras Alzena and Saya Rosa Amanda. yang perdana kali ini bakalan bahas tentang perspektif pemustaka tentang gimana sih ambience mereka selama di perpustakaan. Untuk episode pertama kali ini bakalan bahas tentang perspektif pemustaka terhadap perpustakaan Kota Batu. Kita langsung datangkan narasumber nih dari Kota Batu. Silakan Mbak Alvenia memperkenalkan diri. Halo, saya Alvenia Sinta Devina dari Kota Batu, tepatnya di Desa Bulukerto. Nah, kebetulan saya juga mahasiswa Universitas Negeri Malang dan prodinya juga prodi Ilmu Perpustakaan. Wah, keren banget ya Mbak Rosa ya. Tadi kesini naik apa? Buruk? Naik motor. Oh, naik motor. Oke. Gimana nih kabarnya Venia? Baik, tapi agak pusing soalnya pekan-pekan UAS ya, jadi banyak tugasnya. Iya ya, pekan Emang UAS itu selalu begitulah. membuat tertekan. Iya, tertekan banget. Jadi ya sesuai sama yang dijelasin sama Mbak Naras tadi ya, kita itu di sini intinya bahas-bahas ngobrol-ngobrol biasa, santai-santai aja. Ya, santai. Itu tentang perspektif para pemustaka soal perpustakaan Kota Batu. Terus gimana sih first impression? Mbak Alvenia sebelumnya udah pernah ke perpus Kota Batu belum? Sudah pernah. Sekilas tentang perpustakaan Batu yang Mbak Alvenia ingat sampai sekarang tuh apa? Kan kalau perpustakaan Kota Batu itu tempatnya di blok office ya, jadi itu tempatnya juga enak gitu buat belajar, seger. Soalnya fasilitasnya juga lengkap, soalnya kan dia berada di daerah kantor gitu. Terus tempatnya juga ada beberapa lantai, jadi koleksinya lumayan banyak dan perpustakaan Kota Batu itu salah satu perpustakaan yang paling lengkap koleksinya di Kota Batu. Mantap ya, ternyata perpustakaan Batu koleksinya mantap banget. Terus- Sudah diakui. Jadi first impressionnya sendiri tuh kayak ya baik gitu ya. Ya enak gitu buat suasana belajar. Jadi recommended banget buat belajar di sana. Terus punya kartu anggota sendiri nggak sih kalau mau ke perpus Kota Batu? Kalau untuk kartu anggota kan ketika kita datang ke perpustakaannya itu kita pertamanya mengisi itu buku Anggota tamu. ya buku tamunya kita ngisi dulu kan, kemudian kita bisa gunain layanannya, milih-milih buku, bisa baca di tempat. Nah, kalau kita mau pinjam nanti kita ditanyain udah punya kartu apa belum. Kalau kita belum punya kartu, nanti kita langsung dibuatkan di situ juga, langsung difoto. Nah, itu prosesnya cepet banget. Sekitar 5 menit aja udah jadi dalam bentuk kartu gitu. Nah, di kartunya itu nanti ada kayak barcode. Nanti kalau kita pinjam, barcode-nya nanti itu di-scan. Jadi, buku yang kita pinjam akan masuk ke data di komputernya. Kayak gitu. Oke. Kebetulan udah berapa lama sih jadi anggota dari perpustakaan Kota Batu? Lumayan lama ya kalau jadi anggota itu dari waktu SMA kan, waktu mau UN gitu kan butuh itu referensi buku-buku gitu. Jadi cari-cari ke perpustakaan Kota Batu itu sekitar dari tahun 2019. Wah, lumayan lama ya. Hitungannya sekarang berarti 3 tahun ya? Iya, Sekarang udah lama. kuliah semester 3. Iya ya, ampun, lupa. Terus benefit apa sih yang kamu dapat selama jadi anggota di sana? Kalau benefitnya banyak ya, kita bisa selain kita bisa pinjam buku, kita juga bisa misalnya mau konsultasi buku apa yang cocok buat kendala kita atau informasi yang kita mau, nanti kita bisa dipandu sama pustakawannya di situ, buku ini cocok untuk informasi yang kita mau kayak gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa Apa? Jangan gugup, tenang aja, santai. selain konsultasi kita juga bisa kayak baca di tempat, atau kalau kita udah langganan banget pinjam nih, nanti kita pinjamnya itu bisa
misalnya maksimalnya 3, kita bisa lebih dari 3 kalau kita udah langganan banget itu pinjem di situ. Jadi kayak diberi fasilitas yang lebih lagi. Iya, diberi fasilitas yang lebih, kayak jangka waktu pinjamnya juga kalau biasanya 10 hari itu bisa lebih lama lagi, bisa 2 minggu apa 3 minggu gitu. Kayak udah dipercaya gitu sama pustakawannya di situ. Oke. Terus kalau kita mau konsul ya, tapi konsul kan sekarang kan eranya Digital. bukan Apa? pandemi maksudnya. Oh, era pandemi. Kan kalau pandemi Iya. itu kan kita kan apa ya? Kalau mau ketemu offline langsung itu kan susah. Nah itu kayak gimana sih dari pihak sananya? Nah kan emang kalau waktu pandemi itu memang kantor Blok Office sendiri juga tutup ya, jadi layanan di perpustakaan juga otomatis ditutup. Nah kalau kita mau misalnya konsultasi online itu kita bisa lewat sosial medianya seperti Instagram kayak gitu. Nah kebetulan kalau yang di Instagram itu adminnya fast respon banget, jadi nanti kita misalnya butuh bantuan apa nanti sama adminnya kita dibantu, nanti kayak dikasih kontak, atau kita mau kerja sama pun kayak penelitian nanti kita juga dikasih kontak dari sosial medianya. Oke. Hal menarik apa sih yang bikin kamu seneng banget ketika di perpustakaan Kota Batu? Hal yang menarik itu pustakawannya itu friendly banget sama anak-anak muda, soalnya pustakawannya yang jaga itu juga kebetulan masih muda, jadi komunikasinya kita kayak seperti teman gitu, jadi kita nyaman untuk mendapatkan fasilitas di situ. Kemudian juga fasilitasnya banyak dan bahan pustakanya juga banyak. Seperti di lantai 3 itu full koleksi-koleksi seperti novel gitu. Jadi kita bisa banyak pilihan untuk itu di perpustakaannya. Oh iya. Terus pas pertama kali datang itu layanan apa sih yang dicoba pertama kali? Pertama kali kita lihat-lihat buku dulu. Kita coba layanan baca di tempat. Nah, kalau untuk layanan baca di tempat itu disediakan tempat meja, kursi gitu. Tempatnya juga nyaman. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pinjam buku yang kita baca itu tadi, bisa dipinjam. Jadi memanfaatkan layanan peminjaman, layanan sirkulasi yang ada di situ. Oke. Kalau perspektif kamu ya nih Alvenia, perpustakaan Kota Batu itu udah ramah untuk mahasiswa nggak sih? Kalau untuk mahasiswa mungkin menurut aku sendiri kurang ya, karena kalau mahasiswa kan buku-buku yang dibutuhkan itu lebih mendalam, kayak lebih detail gitu. Tapi koleksi di situ rata-rata untuk anak-anak sekolah kayak anak SMA, SMP yang pelajarannya masih universal kayak gitu. Jadi belum terlalu detail. Kalau untuk mahasiswa kurang, tapi kalau untuk siswa-siswi yang ada di Kota Batu itu cukup banget sih menurutku. Oke. Terus jadi kebanyakan di sana apa itu namanya? Layanan koleksi bukunya koleksinya itu lebih berupa novel kah atau ke anak-anak kah atau gimana? Kalau di situ lebih banyak seperti novel, terus buku-buku untuk penunjang sekolah seperti SMA, SMP itu banyak. Kalau yang untuk anak-anak itu kalau di perpustakaan Kota Batu sendiri itu kurang ya. Kalau koleksi untuk anak-anak itu adanya di Taman Baca Umum Kota Batu. Nah itu disediakan kayak fasilitas menggambar untuk anak-anak, cerita, jadi kayak gitu. Kalau untuk anak-anak lebih cocoknya di Taman Baca Umum Kota Batu. Jadi bedanya di itu ya. Iya. Terus kamu selama jadi jadi anggota selama di situ kan udah nyoba layanan yang ada sama fasilitasnya juga. Nah, kamu sendiri udah ngerasa puas nggak selama jadi anggota? Kalau aku sendiri sih puas ya, karena pelayanannya membantu banget, sangat membantu. Kalau kita butuh informasi apapun itu benar-benar dibantu. Jadi nggak ragu buat Balik lagi. Iya, nggak ragu buat balik lagi, buat pinjam lagi kayak gitu. Terus
koleksi apa sih yang paling kamu biasanya pinjam? Atau kamu suka banget gitu? Biasanya sih kayak novel kayak gitu ya. Soalnya koleksi novelnya tuh banyak banget dan itu kayak satu seri gitu. Jadi Iya. enak pinjemnya. Iya. Oh, jadi kayak koleksinya itu meskipun dia novel itu udah kayak lengkap banget. Iya, koleksinya. lengkap banget. Kayak yang punyanya Terelie itu dia punya beberapa seri gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung cari gitu. Oke. Jadi paling seneng kamu suka banget sama novel. Paling suka tadi novelnya Terelie. Iya. Wah, bagus kayaknya ya. Kayaknya di Perpus Batu kita emang dikasih fasilitas yang bener-bener Bagus banget. Terus juga ramah buat anak-anak mau muda mau tua juga friendly banget ya Mbak Rosa ya. Terus kan tadi kan ada kendala soal apa itu namanya bahan koleksi buat Iya, mahasiswa kan mahasiswa. kurang. Iya. Itu dari sananya sendiri udah kayak nyediain apa ya modelnya? Apa ngatasi masalah ini gitu. Iya. Oh, biasanya itu kalau masalah itu biasanya kita kan bisa konsultasi ke mbak-mbaknya di situ. Iya, Mbak pustakawannya ya. Ya, Mbak, aku ada butuh informasi ini buat kuliah. Nanti sama mbaknya itu bisa dibantu dicarikan gitu. Kalau koleksinya di perpustakaan Kota Batu nggak ada, nanti mbak yang pustakawannya ini bisa bantu untuk carikan di perpustakaan lain atau perpustakaan yang kerjasama sama perpustakaan Kota Batu. Jadi kayak gitu. Nanti kita benar-benar dibantu dicarikan untuk mendapatkan informasi yang kita mau. Oh, Kayak gitu. Oke, siap-siap. Kayaknya seru banget ya. Seru kalau banget di sana. dong. Ya, seru banget, wajib coba deh kapan-kapan. Ya, itu benar. Berarti sudah langsung ada apa namanya? testimoni sendiri dari Testimoni sana. langsung dari orang Batu nih ya. Jadi harus segera dicoba, harus Segera ya, segera ke Batu cepat. Oh ya, sama kabar nih ya tahun 2022 bakalnya perpustakaan Batu ada perpustakaan sendiri ya Mbak Rosa ya. Iya, apa tuh? Loh, Apa? dia kan nanti bakal ada perpustakaan sendiri. Oh, gitu. Udah nggak sambung sama Balai Among Tani. Jadi dia ada gedungnya sendiri. Oh, wah, ini ada informasi baru ya. Jadi bener-bener lebih banyak lagi fasilitasnya, mungkin lebih besar lagi nanti tempat-tempatnya juga. Iya, koleksinya juga pasti Koleksinya bakal lebih banyak lagi. Semoga corona juga lebih mending ya di tahun depan ya. Amin amin amin. Oh, ini terakhir nih. Alvenia punya saran atau pesan nggak yang Iya. mau disampaikan buat Perpus Batu? Iya, untuk meningkatkan layanan sama koleksi sama fasilitasnya mungkin. Kalau saran dan pesan itu ya kan, kalau di sekarang kan masih gabung sama itu Sama gedungnya, masih gedung blok office kan, Iya. dia masih gabung. Nah itu jadi kan jam kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 3. Jadi hari Sabtu Minggu itu libur. Nah sedangkan siswa-siswi di Kota Batu itu kan full day semua. Jadi Iya. pulangnya itu jam 3 dan sekolahnya juga dari Senin sampai hari Jumat. Nah itu untuk sekolah-sekolah yang full day itu jadi dia muridnya kalau mau menggunakan layanan di perpustakaan itu susah. Karena dia kan pulangnya jam 3. Terus Sabtu Minggu juga mau ke perpustakaan jadi tutup. Jadi kayak gitu. Biasanya anak-anak itu biasanya kalau pulang pagi guru di sekolah ada acara apa itu dia baru bisa ke perpustakaan. Iya. Jadi kayak gitu. Yang menghambat cuma itu sih kayak jam bukanya. bukaan. Iya. Oke. Kalau bisa ya hari Sabtu apa Minggu gitu ada piket untuk buka gitu. Jadi yang anak-anak sekolah bisa memanfaatkan layanan di situ tanpa mengganggu sekolahnya juga. Oke. Ya, itu mungkin ya buat Perpus Kota Batu bisa jadi PR nanti. Iya. bener banget. Mungkin bisa dibikinin gedung sendiri Iya, biar banget, bisa betul. lebih leluasa. Ya, betul. Biar semakin perpustakaan itu biar nggak dipandang sebelah mata cuma gimana ya? Cuma tempat buat sekedar baca buku baca. aja, padahal bisa kongko di sana sambil diskusi padahal ya kan Mbak Ros. Bener banget. Mungkin ya dengan dibangunnya gedung baru nanti bisa lebih benefitnya bisa lebih banyak lagi Iya, buat para betul, pemustakaannya. betul. Iya sih, soalnya di Kota Batu sendiri itu juga pemerintahnya aware banget sama yang namanya literasi untuk anak-anaknya. Jadi setiap tahun itu ada program kayak literasi dari anak TK, SD, SMP, SMA gitu.
ada program-program. Kemudian kalau ada itu juga, ada kayak lomba-lomba di sekolah-sekolah tentang literasi gitu. Jadi murid-murid sekolahnya juga itu dia berlomba-lomba supaya meningkatkan kualitas perpustakaannya juga, meningkatkan literasi dari murid-muridnya warga Kota juga. Batu Iya. Keren banget ya perpustakaan Kota Batu ternyata. Tepuk tangan dulu yang banyak. Oke. Oke. Mungkin ya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya Mbak Alvenia udah makasih, Mbak datang. Alvenia. Iya, sama-sama. Juga terima kasih juga kepada para pendengar dimanapun kalian berada yang udah stay mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih banget buat kalian. Terus terakhir dari aku, Rosa Amanda dan juga Naraswari Zena. kami pamit undur diri. Sekian dan Salam literasi.